Halo kaum intelektual sekalian. Secara mengejutkan, beberapa bulan yang lalu, MUI mengatakan bahwa leluhur kita itu tidak punya agama. Dan menurut saya ini sangat-sangat kontroversial sekali ya. Saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Beberapa bulan yang lalu, MUI secara terang-terangan mengatakan seperti itu. Sekitar bulan September ya, masih baru-baru ini. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah leluhur kita itu tidak punya agama? Lalu, apa sih definisi daripada agama? Jadi di Konoha itu, mohon maaf sebesar-besarnya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk pindah agama, enggak ya. Jadi di video ini saya hanya mengurai gitu ya, supaya kita berkesadaran, supaya kita berpikir kritis gitu. Nah, apa sih definisi daripada agama itu? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, definisi daripada agama itu sangat-sangat membingungkan ya. Ada banyak penafsiran-penafsiran tentang definisi agama. Nah, yang jadi pertanyaan, bisakah agama itu didefinisikan? Kalau agama itu bisa didefinisikan, apa definisi daripada agama? Kemudian, apa sih faedah daripada MUI yang ada di Konoha ini? Apakah MUI yang ada di Konoha ini bisa bikin negara kita semakin maju? Apa tujuan daripada MUI mengatakan bahwa leluhur kita itu tidak punya agama? Apa alasannya? Apakah alasannya karena mereka itu takut kehilangan umat gitu ya? Apakah karena mereka panik karena banyaknya masyarakat Konoha itu yang mengganti kolom agama di KTP? Apakah karena mereka ketakutan ya, ketakutan kehilangan dominasi sehingga apa? Sehingga mereka mengatakan bahwa leluhur kita itu tidak punya agama. Jadi secara tidak langsung ya, dugaan saya, menurut keyakinan saya, MUI itu mengatakan, ngapain sih harus gonta-ganti KTP? Ngapain sih harus merubah agama di KTP? Musyrik itu namanya. Itu menurut dugaan saya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah kalau kita mengganti kolom agama di KTP itu musyrik? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, jadi kalau saya perhatikan tuh ya di Konoha itu ya ada banyak orang yang merubah kolom agama di KTP dari yang percaya dengan agama resmi menjadi penghayat kepercayaan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah penghayat kepercayaan ini masih dilindungi di KUHP baru sekarang ini? Setelah saya riset, setelah saya memperhatikan, ternyata ada semacam udang di balik batu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah MUI mengatakan bahwa agama lokal atau leluhur kita tidak punya agama semacam ada udang di balik batu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Sebelum kita lanjut pembahasannya, apakah agama itu bisa didefinisikan? Apakah agama lokal itu tidak bisa disebut dengan agama? Benarkah apa yang dikatakan MUI ini? Jadi sebelum kita lanjut, disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada MUI, saya tidak berpihak pada agama lokal. Saya benar-benar netral ya. Saya membahas pembahasan ini dari sudut pandang kaum intelektual ya. Dari sudut pandang pemikiran-pemikiran yang logis gitu ya, pemikiran yang rasional. Jadi kalau kita berpikir rasional, apakah agama itu bisa didefinisikan? Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan siapa yang salah, MUI yang salah, atau agama lokal yang salah, sebelum masuk ke intinya, kita akan sepakat dulu, apa sih definisi daripada agama itu sendiri? Apa definisi daripada agama? Menurut keyakinan saya, agama itu tidak bisa didefinisikan. Nggak bisa. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh agama itu bisa didefinisikan kok. Agama itu kan harus ada nabinya, kemudian harus ada kitab sucinya, kemudian harus jelas tempat rumah ibadahnya seperti apa, bla 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 dan lain sebagainya. Itu kan dari sudut pandang agama samawi. Tapi dari sudut pandang agama Hindu, agama Buddha kan itu kan nggak bisa diterima kan? Kenapa tidak bisa diterima? Ya karena tergantung sudut pandang. Tergantung dari mana kita melihatnya gitu ya. Jadi saya mau nanya sama yang nonton video ini, apa sih definisi daripada agama? Definisi agama itu nggak ada guys. Itu menurut keyakinan saya. Nggak ada definisi daripada agama. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa agama itu tidak bisa didefinisikan? Karena agama itu subjektif. Segala sesuatu yang subjektif itu tidak bisa didefinisikan. Kecuali agama itu objektif. Dan
Kalau saya perhatikan di Konoha itu ada banyak orang yang percaya bahwa agama itu objektif, bukan subjektif. Ada ratusan juta warga Konoha percaya bahwa agama itu hal yang objektif, bukan subjektif. Apa sih perbedaan subjektif dan objektif? Jadi subjektif itu artinya berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan nalar ataupun logis ya. Jadi kalau objektif itu kan harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Sementara keyakinan atau subjektif tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namanya keyakinan ya kan. Kalau gua yakin ini besok berubah jadi emas ya siapa yang marah? Kan gak ada yang marah. Kalau misalnya yang mengatakan, oh kok nggak masuk akal? Namanya keyakinan. Emang keyakinan itu masuk akal? Enggak kan? Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk pindah agama. Saya tidak ada niat untuk menyuruh yang nonton video untuk pindah agama. Enggak. Saya hanya mengurai gitu dari sudut pandang intelektual gitu. Jadi agama itu tidak bisa didefinisikan. Nggak bisa. Kalau mau bantah-bantah pakai data ya, bukan berdasarkan perasaan saya, opini saya. No. Kita tidak bicara opini di sini. Kita bicara by data. Semua yang saya katakan di video ini ada datanya, ada sumbernya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data, bantah pakai penelitian, bukan bantah pakai opini. Ya, jadi kita harus sepakat dulu ya bahwa agama itu tidak bisa didefinisikan. Karena apa? Karena agama itu subjektif alias keyakinan. Ya, jadi agama itu berdasarkan menurut keyakinan saya. Nah, bagaimana dengan pernyataan daripada MUI? Kalau MUI mengatakan bahwa leluhur kita itu tidak punya agama, dari sudut pandang agama samawi, dari sudut pandang agama mayoritas, itu benar, nggak salah. Bukan berarti saya berpihak pada MUI ya. Saya berpihak pada kebenaran gitu. Saya berpihak pada kejujuran. Ya, itu dari sudut pandang MUI, dari sudut pandang agama samawi ya seperti itu. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kok nggak masuk akal ya sudut pandang mereka? Kembali lagi ke definisi awal tadi, kembali lagi ke pengertian daripada agama itu sendiri. Agama itu kan keyakinan. Itu kan menurut keyakinan MUI. Nah, yang jadi permasalahan adalah keyakinan MUI ya, kalau dipaksakan terhadap keyakinan orang lain itu baru bermasalah. Kalau keyakinan itu sebatas pendapat pribadi, opini pribadi misalnya, enggak jadi masalah. Kalau MUI mengatakan, menurut keyakinan saya, menurut opini saya bahwa agama lokal itu bukan agama. Menurut keyakinan saya bahwa leluhur kita itu tidak punya agama. Kalau MUI mengatakan seperti itu, enggak jadi masalah. Nah, permasalahannya, kalau misalnya nih dugaannya MUI memusyrik-musyrikan agama lokal, itu baru bermasalah. Kenapa? Karena agama lokal juga kan membela diri gitu ya. Apa pembelanya? Agama lokal juga mengatakan bahwa ya agama penghayat, agama kepercayaan, agama Sundawitan dan sebagainya, mereka bisa membela. Ya agama itu kan keyakinan. Kalau MUI mengatakan atau kalau agama mayoritas di Konoha mengatakan bahwa ini eh, besok jadi emas, kita juga bisa ngomong yang sama dong ya. Ini besok jadi permata. Bisa seperti itu, namanya keyakinan ya kan. Jadi permasalahannya di Konoha itu, kita memaksakan keyakinan kita terhadap keyakinan orang lain. Ya, namanya agama itu kan keyakinan. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Menurut keyakinan saya, agama itu tidak ada yang masuk akal. Gak ada. Agama itu masuk akal bagi penganutnya, bukan bagi orang lain. Agama itu kita ibaratkan, ya lebih detail ya, kita ibaratkan seperti selera makanan misalnya. Nah, jadi katakanlah misalnya kita dari kecil dimasakin sama ibu kita nasi goreng misalnya, ya nasi goreng pedes misalnya. Karena kita terbiasa dengan nasi goreng pedes ya, dari kecil kita sudah dikasih makanan seperti itu terus sama ibu kita ya, sama orang tua kita, sama keluarga kita suka nasi goreng seperti itu ya, nasi goreng pedes misalnya. Lalu kita terbiasa, lidah kita itu terbiasa mengkonsumsi yang namanya masakan nasi goreng seperti itu, resep seperti itu. Agama juga seperti itu, karena kita terbiasa dari kecil ya, dikasih agama A terus, dikasih agama terus ya. Sehingga kita menganggap bahwa, agama ini yang paling benar. Sama seperti masakan. Ternyata masakan ibu saya yang paling enak. Masakan ibu saya itu paling jago. Masakan ibu saya itu paling luar biasa. Kita memaksakan masakan ibu kita itu paling enak sedunia. Sementara orang lain juga punya versi masing-masing gitu ya.
orang lain juga punya ibu gitu. Agama juga seperti itu, ya, tanpa kita sadari. Ya, kalau misalnya kita suka nasi goreng pedes, lalu ada orang lain nggak suka yang pedes misalnya, kita kata-katain, "Oh, lu tuh nggak punya selera ya, makan lu tuh nggak ada rasanya, hambar." Ya itu kan menurut kita hambar, menurut orang lain kan enggak. Nah permasalahannya MUI seperti itu. Ya seolah-olah dalam tanda kutip ya, menurut keyakinan saya, MUI mengatakan bahwa ya agama lokal itu ya bukan agama ya. Leluhur kita itu tidak punya agama. Itu kan berdasarkan selera kan, ya. Sama seperti perumpamaan nasi goreng itu. Kalau kita mengatakan bahwa agama lokal itu hambar gitu ya, atau kepercayaan lokal itu hambar, itu kan menurut selera kita gitu ya. Karena kita didoktrin dari kecil mengkonsumsi agama A terus sehingga kita terbiasa. Itu namanya doktrin. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya akan dikata-katain, oh kamu ateis, kamu PKI, oh kamu agnostik, oh kamu bla bla bla. No. Jadi di Konoha itu, mohon maaf ya, saya tidak promosi ateis atau agnostik di sini ya. Di Konoha itu kalau ada orang yang berpikiran beda itu dianggap PKI gitu ya. Jadi kita berbeda pendapat itu dianggap PKI. Ya. Sementara kalau kita perhatikan negara-negara yang paling maju di dunia ini, negara-negara yang paling aman, damai, 10 negara paling aman di dunia ini adalah rata-rata mayoritas agnostik. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik ya, disclaimer on ya. Menurut data, ya cek data. 10 negara paling aman di dunia ini Swiss, Norwegia, Finlandia. Itu menurut data, bukan opini saya pribadi. Kalau data mengatakan bahwa Suriah yang paling aman, Konoha yang paling aman di dunia, ya nomor satu negara paling aman sedunia, saya akan mengatakan Konoha nomor satu gitu. Bukan berarti saya berpihak pada Finlandia, Norwegia dan lain sebagainya ya. Tapi kan menurut data seperti itu. Ya, data itu berasal dari mana? Berdasarkan penelitian yang independen, bukan penelitian berdasarkan seiman. Jadi di Konoha itu tidak bisa netral karena apa? Karena kalau penelitian itu bersumber dari yang beda iman dengan kita, misalnya nih diteliti oleh orang-orang Eropa misalnya, maka kita akan mengatakan, kok datanya dari Barat sih? Jangan dari Barat dong. Ya, dari Arab dong ya, biar itu, biar benar. Itu namanya a priori, licik dalam berpikir ya, berpihak gitu. Saya nggak berpihak sama siapapun di sini. Kalau misalnya ada data, katakanlah misalnya nih data ini bersumber dari Mesir misalnya, dari Arab Saudi misalnya. Data mengatakan bahwa negara paling damai dunia itu adalah Syria, Afghanistan, dan lain sebagainya. Saya juga akan mengakui itu kalau datanya akurat, kalau datanya jujur. Ya, kalau datanya bukan opini pribadi, tapi kan berdasarkan data, berdasarkan fakta nggak seperti itu ya. Jadi ini menurut saya itu logical fallacy. Itulah alasannya kenapa saya bikin channel ini supaya apa? Supaya kita itu netral dalam berpikir gitu ya. Kita itu dalam mengambil keputusan, dalam berpikir itu cenderung dicekcoki oleh doktrin-doktrin agama. Jadi kalau kita mengambil keputusan biasanya kita itu ada semacam bias ya. Bias dari apa? Bias daripada agama. Jadi MUI ini kalau saya perhatikan itu ini semacam bias. Kenapa ini ada semacam bias? Kenapa MUI mengatakan bahwa kepercayaan lokal itu bukan agama? Leluhur kita itu tidak punya agama. Karena apa? Karena bias daripada agama samawi. Ya, karena melihat dari sudut pandang agama samawi. Itu kan berdasarkan keyakinan mereka, bukan berdasarkan keyakinan agama lokal atau kepercayaan gitu ya, kepercayaan leluhur kita. Nah, jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ada banyak orang yang tidak menerima hal seperti ini ya, kalau saya mengatakan seperti ini ya. Dan banyak saya perhatikan di Konoha itu, nggak semuanya tapi ya, masyarakat Konoha itu terutama agama mayoritas itu memusrik-musrikan agama lokal ya. Sesajen ditendangin, ada tuh videonya, cek nanti videonya. Saya tidak asal mangap ya. Saya ngomong itu berdasarkan data gitu ya, riset dulu gitu, nggak asal ngungkapin gitu ya. Ada tuh ya di Gunung Semeru dulu, ya, sesajen ditendangin gitu ya. Kemudian Candi Prambanan di dikunjungi orang-orang tertentu berzikir di sana gitu ya. Itu berdasarkan data ya, bukan saya karang-karang sendiri ya. Kemudian apa alasan selanjutnya kenapa MUI cenderung berpihak pada agama samawi daripada agama leluhurnya gitu? Apakah ini bisa disebut dengan kualat gitu? Jadi gini guys, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci ya, kemudian memusyrikkan agama lokal, agama leluhurnya. Jadi
menurut saya ini logical fallacy. Kenapa? Kenapa Tuhan itu ya, ini saya ngomong filsafat ketuhanan ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk percaya dengan apa yang saya katakan ya, tapi kita bahas dari filsafat ketuhanan. Kenapa Tuhan itu cenderung memasukkan yang agama tertentu misalnya nih ya, khusus agama tertentu misalnya ya, katakanlah misalnya khusus agama damai misalnya ya, masuk surga misalnya. Lalu bagaimana dengan leluhur-leluhur kita, agama Hindu Buddha, ya kemudian sebelum datangnya agama Hindu Buddha, yang waktu animisme, dinamisme, dan lain sebagainya, apakah mereka masuk neraka? Coba mari kita berpikir secara rasional gitu ya, secara waras gitu ya. Kalau kita misalnya nih ya, berpikir bahwa leluhur kita itu masuk neraka karena tidak masuk agama tertentu, apa nggak jahat itu namanya? Jahat itu namanya. Kalau kita menganggap bahwa nenek moyang kita, leluhur kita itu masuk neraka, jahat banget itu namanya. Ya nggak sih? Rasis itu namanya, rasis terhadap leluhur itu namanya, tanpa kita sadari. Itu sangat rasis sekali guys, tanpa kita sadari. Cuma kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya akan dikata-katain PKI. Padahal ketua daripada PKI itu, DNID itu beragama Muslim, hafiz Quran. Ya, itu kalau boleh jujur ya, cek data nanti ya. Saya tidak asal mangap ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ada semacam bias gitu, ada semacam keberpihakan ya. MUI itu nggak bisa netral karena apa? Karena MUI itu kan diciptakan untuk apa? Untuk membentengi yang namanya akidah. Ya pasti membela yang namanya Muslim dong ya. Apapun yang terjadi pasti mereka bela ya. Kemudian apakah ada udang di balik batu? Apa sih pengertian daripada udang di balik batu ini? Apakah ada semacam ketakutan kehilangan umat gitu karena banyaknya ya anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih memilih yang namanya kepercayaan lokal gitu. Apakah ada semacam kepanikan? Karena kalau saya perhatikan itu makin hari makin banyak orang yang merubah kolom agama di KTP-nya. Apa sih alasannya? Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Jadi kalau misalnya nih MUI panik misalnya, ketakutan, kehilangan umat dan lain sebagainya ya. Menurut saya pribadi itu lebih baik memperbaiki akhlak daripada pemuka agamanya dulu deh ya. Misalnya, contoh misalnya Habib Rizik. Habib Rizik itu kalau dakwah itu jangan bawa ini dong, bawa golok gitu ya. Kemudian Habib Bahar bawa golok ya. Berdakwah itu ya, saya tidak membanding-bandingkan ya, ya mendakwahkan hal yang baik gitu ya, mendakwahkan hal yang toleransi, yang adem ya, yang perdamaian dan lain sebagainya ya, bukan malah ngajak perang gitu ya. Nggak ada apa yang ada Konoha bubar ya. Jangan sepele guys ya, permasalahan agama bisa membubarkan suatu negara, bukan berarti saya nyuruh ya. Ada banyak negara yang bubar di dunia ini karena permasalahan agama, jadi jangan sepele. Jadi pesan saya bagi MUI, kalau misalnya ada fans MUI di sini ya, kalau misalnya ada fanboy MUI di sini, lebih baik memperbaiki akhlak-akhlak daripada pemuka agama itu dulu deh diperbaiki ya. Kemudian kasus-kasus radikalisme misalnya, di MUI itu ada kasus dulu ya, kasus radikalisme ya. Kenapa sih MUI nggak mengurusin itu aja gitu? Kenapa malah mengurusi agama-agama lokal gitu ya? Jadi itu penjelasannya guys ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, warga Konoha itu tidak menyadari bahwa negara Konoha ini semakin hari itu semakin, kalau saya perhatikan tuh semakin mirip-mirip seperti Iran ya. Jadi tanpa kita sadari kita itu sebenarnya sudah agak mirip-mirip seperti Iran. Kenapa? Karena KUHP baru ini lebih berpihak atau lebih menyenangkan umat mayoritas kalau saya perhatikan. Umat mayoritas agama di Konoha. Ya, kalau Anda jeli, kalau Anda baca. Lebih menyenangkan umat agama mayoritas di Konoha. Lebih memberikan privilege ya terhadap umat agama mayoritas di Konoha. Apa sih privilege daripada agama mayoritas di Konoha itu? Ada banyak privilege seperti misalnya subsidi umroh misalnya, subsidi haji misalnya. Itu kan ada undang-undangnya ya. Ya kan? Kalau misalnya ada orang mau naik haji, bukan berarti saya larang ya. Bukan berarti saya larang yang nonton video untuk memperkaya Arab ya. Saya tidak melarang ya. Tapi kalau misalnya nih ya, berhaji itu uang pribadi, nggak ada subsidi, nggak membebani negara, nggak jadi masalah. Permasalahannya kan kita sama-sama bayar pajak, ya wajar dong komplainnya kan, ya nggak sih? Pembayar pajak terbesar di Konoha itu ya Nonis,
Masa, minoritas nggak boleh komplain? Boleh dong, ya kan? Kalau misalnya dia naik haji nggak minta subsidi ke pemerintah, sok aja, nggak apa-apa, pergi aja gitu. Tapi permasalahannya kan disubsidi pemerintah, berapa triliun itu disubsidi. Kalau duit subsidi ini dipergunakan untuk bangun sekolah, bangun rumah sakit, dan lain sebagainya, beasiswa, itu lebih bagus ya. Tapi disclaimer, saya tidak nyuruh yang untuk tidak umroh atau naik haji ya. Nggak jadi masalah ya kalau misalnya eh, Anda pengen memperkaya Arab, nggak jadi masalah. Itu hak Anda ya. Namanya juga keyakinan ya kan. Kalau gua yakin pergi ke Arab itu masuk surga, ya nggak jadi masalah. Sok aja, nggak jadi masalah. Nggak akan ada orang yang mengatakan bahwa lu nggak masuk akal. Nggak bisa seperti itu ya. Karena namanya keyakinan ya kan. Jadi selain itu, apalagi privilege daripada agama mayoritas di Konoha. Selain itu, kalau saya perhatikan itu seperti misalnya kemudahan-kemudahan ya. Dalam agama mayoritas di Konoha itu ada banyak kemudahan-kemudahan kalau saya perhatikan ya. Misalnya mencari kerja mudah banget ya, mencari kos. Karena ada tuh kos khusus agama mayoritas di Konoha ya. Ada tuh kos seperti itu. Kemudian apa lagi? Kemudian jadi pejabat misalnya. Untuk naik jabatan ya harus beragama mayoritas di Konoha. Enggak ada peraturan tertulis, tapi ada peraturan tidak tertulis ya. Kemudian jadi presiden misalnya, jadi gubernur misalnya, harus dari mayoritas ya. Walaupun ada juga dari minoritas, cuman butuh effort yang sangat luar biasa. Sherly Juanda misalnya. Sherly Juanda itu berapa kali di demo, guys. Ya, butuh effort yang luar biasa. Kemudian masih banyak banget ya, banyak banget ya. Ya, privilege daripada agama mayoritas kalau saya perhatikan. Kemudian masalah ibadah ya. Agama mayoritas di Konoha itu tanpa IMB bangun rumah ibadah itu nggak jadi masalah. Kalau minoritas, dipersulit izin ini, izin itu, izin segala macam. Ya, itu guys kalau saya perhatikan. Dan pemerintah nggak hadir gitu ya untuk menengahi masalah ini. Dan menurut saya pribadi ini semacam bom waktu ya. Kalau kita nggak bahas, ini semacam gajah dalam ruangan. Makanya saya bahas gitu ya. Jadi saya bahas ini bukan berarti menjelekkan agama tertentu ya. Biar apa? Biar ada yang namanya keadilan. Kemudian kalau saya perhatikan ya, KUHP di Konoha itu cenderung, nggak semuanya tapi ya, cenderung mengurusi hal privasi masyarakatnya. Jadi negara Konoha itu tanpa disadari mengurusi yang namanya privasi masyarakatnya. Agama itu kan privasi, ya. Cuman kalau saya perhatikan negara Konoha itu mengurusi yang namanya privasi umatnya, ya. Apakah umatnya masuk surga atau tidak, mengurusi gitu. Padahal kan itu kan urusan negara. Urusan negara itu gimana supaya masyarakat itu makmur ya. Itu kalau saya perhatikan ya, tanpa kita sadari ya sudah jauh melangkah ya. Kita tuh sebenarnya kalau boleh jujur ya, Konoha itu sebenarnya kalau saya perhatikan tuh sudah eh, mirip-mirip seperti negara agama ya. Secara pelaksanaan ya, bukan tidak tertulis ya. Maksudnya kalau tertulis mah ya kita itu negara Pancasila, tapi secara pelaksanaan kalau saya perhatikan tuh jauh dari negara Pancasila, jauh banget. Kita tuh lebih condong ke negara agama kalau saya perhatikan ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama dan lain sebagainya. Itu dari sudut pandang pemikiran yang paling rasional ya. Kalau misalnya bantah pakai data ya. Kemudian bagaimana dengan kepercayaan lokal? Kenapa makin hari itu makin banyak yang pindah ke kepercayaan lokal? Jadi gini guys, mohon maaf bagi yang nonton video nih ya. Sebenarnya habitat atau asli daripada sifat warga Konoha itu sebenarnya kalau boleh jujur itu ya sangat-sangat berperi kemanusiaan. Cuman ada saja ideologi yang aneh-aneh datang dari luar, mencocoki gitu ya. Kita dicocoki sehingga kita lupa diri dan tidak peduli dengan yang namanya kemanusiaan. Sebenarnya asli daripada kepercayaan kita itu sebenarnya kemanusiaan, guys. Jadi ini menarik guys ya. Kalau kita bandingkan dengan agama yang berasal dari Timur Tengah, kalau kita perhatikan agama yang berasal dari Timur Tengah ini sangat jarang ada ayat-ayat yang mengurusi yang namanya tentang alam gitu ya, ekologis, melestarikan alam dan lain sebagainya, ya, penghijauan dan sebagainya. Sangat-sangat jarang ya kalau saya perhatikan. Tapi kalau agama lokal itu ya, agama kepercayaan itu, agama penghayat dan sebagainya itu sangat-sangat concern dengan yang namanya alam. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena tergantung daripada lokasi atau di mana tempat agama itu diciptakan.
di Timur Tengah itu kan kalau kita perhatikan tuh tandus ya, nggak banyak pohon di sana. Sehingga kalau misalnya diturunkan ayat tentang misalnya ya, tentang ekologis, penghijauan dan sebagainya, kan nggak terlalu diperlukan ya, karena di sana itu secara antropologi ya, atau secara geografis di sana nggak ada pohon ya, nggak ada sawit dan lain sebagainya ya, nggak terlalu banyak ya. Karena apa? Karena tandus ya. Zaman dulu maksudnya, bukan zaman sekarang kan sudah mulai penghijauan. Jadi sebenarnya agama itu sangat bergantung pada geografis ya, di mana agama itu dilahirkan. Ya, kenapa di Konoha itu ya agama-agama lokal itu kalau saya perhatikan tuh sangat konsen dengan yang namanya menjaga alam gitu ya. Jadi kalau Anda baca ya kitab suci daripada agama-agama lokal ya, itu lebih fokus menjaga alam. Itu kalau saya perhatikan. Ya, karena apa? Karena daerah kita itu kan daerah tropis ya, banyak pohon dan lain sebagainya. Saya nggak masuk akal ya kalau kita concern dengan alam. Karena apa? Karena nggak mungkin ya misalnya nih ada ayat-ayat turun mengurusi yang namanya lahan tandus gitu ya di Konoha misalnya. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Karena apa? Karena di Konoha itu jarang yang tandus ya, subur ya. Sehingga ya kitab suci di Konoha itu juga ya mengurusi yang namanya ekologis ya, lingkungan dan sebagainya ya. Kemudian kalau saya perhatikan di Konoha itu banyak warga Konoha mengatakan bahwa agamanya yang paling benar, agamanya yang paling suci dan lain sebagainya ya. Kemudian harus ada nabinya, harus ada itunya, harus agama, harus ada tempat ibadah dan sebagainya. Tapi gini guys, kalau kita mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama yang paling suci itu tahu dari mana coba? Saya cuma bertanya ya, emang nggak boleh bertanya? Boleh dong ya bertanya. Tahu dari mana kita bahwa agama kita itu paling benar gitu? Kalau misalnya mengatakan, oh yang mengatakan Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengatakan bahwa agama kita paling benar, ya, siapa saksinya gitu? Siapa yang melihat kejadian itu? Ya kan? Siapa yang melihat kejadian itu? Ketika Tuhan mengatakan bahwa agama A yang paling benar gitu, agama lain sesat gitu. Kalau misalnya nih ada Tuhan mengatakan seperti itu, siapa yang menyaksikan? Minimal 2 orang gitu ya. Apakah ada? Nggak ada kan? Agama itu kan keyakinan. Ya udah cukup yakin aja. Ya kembali lagi ke awal tadi, agama itu adalah keyakinan. Jadi MUI nggak bisa memaksakan bahwa agama itu harus seperti ini loh, nggak boleh. Kalau misalnya MUI mengatakan bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling masuk akal, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kembali lagi ke awal, agama itulah keyakinan. Berdasarkan keyakinan. Kalau gue yakin bahwa Tuhan mengatakan agama saya yang paling benar, ya udah yakin aja. Nah, kalau namanya keyakinan itu jangan dipaksakan ke orang lain. Itu yang jadi permasalahan. Itu yang topik daripada pembahasan ini. Jangan dipaksakan ke orang lain bahwa keyakinan kita itu paling benar. Karena orang lain juga punya keyakinan yang berbeda dengan kita gitu. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa di Konoha itu ada persekusi rumah ibadah, bubarin paksa dan sebagainya, mempersulit rumah ibadah? Karena banyak warga Konoha meyakini bahwa agama yang paling benar, agama lain sesat. Sehingga apa? Sehingga ya outputnya seperti itu ya. Secara tidak langsung mereka mengatakan, warga Konoha mengatakan, ngapain sih lu menganut agama itu kan agamanya nggak masuk akal. Ya, sejak kapan agama itu masuk akal? Kembali lagi ke awal bahwa agama itulah keyakinan. Ya, oke. Ya, silahkan dibantah pakai data ya guys ya, jangan dibantah pakai opini pribadi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.